Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ketemu lagi sama saya. Di video kali ini saya mau melanjutkan tentang pembahasan atau dongeng ala saya, tapi itu tentang Bopo Angkoso menata ibu bumi. Ini yang episode kedua. Yang pertama kan, yang episode ke-1 itu yang pertama. Bopo Angkoso ibu bumi. Bopo itu kan bapak. Bapak itu ayah. Ayah itu juga laki-laki ya pasti ya. Wong bapak, ayah. Nah ini. Dan itu Bopo Angkoso menata ibu bumi itu kan kita banyak didongeng orang pada dongeng itu loh tentang Bopo Angkoso ibu bumi. Ya pokoknya hubungannya ya Satrio Piningit, ya Putra Batara Indra, pokoknya banyak. Nah, tapi saya di sini tidak akan jauh-jauh ke situ. Seandainya saya udah paham dalam artian Bopo Angkoso seperti apa gitu, insya Allah ya kita sama-sama belajar. Jadi kalau Bopo Angkoso yang pertama itu dari saya, terus buat para pejalan, Bopo itu kan ayah. Ayah itu kan tugasnya apa? Mencari nafkah, menata para ibu, istri. Ayah itu ditugaskan menata para istri gitu. Juga mungkin ya, ini ya saya yakin sekali. Mungkin kalau yang dibicarakan masalah Bopo Angkoso yang mungkin ada di alam jagat agung, ini semua yang Bopo Angkoso itu juga Raja Agung, Ibu Bumi itu juga Ratu Agung. Nah itu kan Bopo Angkoso itu kan Bopo Langit ya, itu menata ibu bumi. Kalau yang namanya Bopo itu kan bekerja dengan ikhlas buat keluarga. Yang pertama menata keluarganya terlebih dahulu, itu namanya Bopo. Sama aja dengan perjalanan yang ada di jagat. Mungkin Bopo yang di langit itu sekarang lagi menata ibu bumi, itu sama aja. Dan saya akan ambil kita sebagai manusia yang ada di dunia saja, yang di bumi saja. Buat saya juga para pejalan, para pelaku perjalanan dari mungkin juga spiritual atau apapun itu. Saya juga seorang seniman, saya juga pencipta lagu, suka nyanyi, ya suka dongeng juga seperti ini. Nah sekarang buat para pejalan tentang Bopo Angkoso itu, bagi para kaum laki-laki sekarang ya, para kesatria lah ini, entah para Senopati, kesatria sekarang yang berjalan itu, bagi yang sudah berkeluarga, di situ mempunyai anak istri, itu harus menata apa yang menjadi keluarga. Itu yang paling utama. Itu juga salah satu ajaran Satrio Piningit. Yang namanya seorang ayah itu menata keluarga dengan penuh perjuangannya, dengan penuh keyakinannya untuk melindungi
keluarga, istri. Istri itu juga bisa disamakan dengan ibu bumi. Sama saja kayak yang sekarang kita bisa lihat dongeng Bopo Angkoso, Bopo Langit. Sama saja, itu akan turun seperti itu. Dan itu semua nanti akan menyebar. Ajaran-ajarannya seperti apa akan kembali lagi ke keluarganya masing-masing. Karena saya bisa bicara seperti ini, saya angkat tema seperti ini, saya pernah menemui gitu loh. Ya bilang dia bisa satu tamu lah, dia waktu itu berkunjung di tempat saya gitu. Terus cerita banyak sama saya itu, ada itu. Dia punya perjalanan, ini hanya cerita ya. Udah punya keluarga, tapi di situ masih mencari seorang perjalanan mungkin wanita gitu. Karena apa? Buat menyempurnakan perjalanannya. Nah itu kan nggak masuk akal. Wong dia sudah punya keluarga, sudah punya anak istri, ke tempat spiritual, ke sana ke sini bingung gitu. Malah sekarang spiritualnya kabur, nggak tahu kemana. Di situ terus mencari wanita biar perjalanannya sempurna yang bagaimana. Terus laki-laki mencari wanita udah punya keluarga, merasa mungkin keturunan raja atau siapa atau satria, mencari ratu, terus bertemu sama-sama oleng lah seperti itu, mencari terus biar sempurna. Kalau tentang masalah harta biar cair, apanya yang cair? Bahkan keluarganya sendiri nggak diurusi, nggak fokus. Sejelek apapun istri, seperti apapun istri, apapun itu kekurangan istri, sebagai seorang ayah harus bertanggung jawab. Tata dulu istrinya, ibu bumi itu wajib, itu hukumnya wajib bagi seorang kesatria, apalagi punya perjalanan spiritual. Makanya ada Bopo Angkoso Ibu Bumi, saya angkat tema seperti ini. Bopo Angkoso menata ibu bumi. Bagi yang punya keluarga, tatalah keluarganya masing-masing. Dengan perjuangan seorang jiwa-jiwa kesatria, menata keluarga anak-anak semua. Jangan untuk hanya berangan-angan seolah-olah kita menjadi ini, punya titisan seperti apa. Terus kita berpikir istri dikesampingkan hanya untuk menyempurnakan laku ketemu sama orang-orang wanita-wanita yang dia juga mungkin punya perjalanan, juga oleng juga gitu. Terus biar sempurna. Itulah nggak benar. Ini khususkan bagi yang udah punya keluarga, dan yang belum, yang duda atau janda seperti apa, itu nggak tahu, Allahu alam kalau itu. Karena ini saya khususkan buat yang udah berkeluarga. Bopo Angkoso Ibu Bumi menyatu. Pertama, kembali ke keluarga, lingkungan, apapun itu semuanya. Itu harus kembali seperti itu. Yang buat punya keluarga ya tata keluarganya. Itu yang paling penting. Itu yang namanya Bopo Angkoso menata ibu bumi. Bopo Angkoso dan ibu bumi. Seperti itu. Dan di perjalanan alam jagat agung, alam yang mungkin alam kayangan atau seperti apa yang suka didongengkan itu,
Itu juga seperti itu. Langit menata bumi. Seperti itu. Kehormatan bumi itu adalah kehormatannya langit. Kalau nggak ada bumi, langit, siapa yang mau melihat? Siapa yang mau menatap langit? Itu yang paling penting. Dan Bopo Angkoso itu harus bisa memberi cahaya, memberi sinar buat keluarga. Seorang ayah. Jadi buat para pejalan yang ya, soalnya saya menemukan sendiri, saya nggak hanya bercerita dongeng, pernah itu. Ya tamu saya lah intinya itu. Tamu saya. Dan masih banyak lagi yang seperti itu. Sampai sekarang ya. Hati-hati sekali, kuatkanlah iman. Iman kita kuatkan. Dalam perjalanan-perjalanan seperti itu banyak sekali jebak-jebakan yang nggak bertanggung jawab dari energi-energi yang negatif. Jadi sekali lagi di konten ini saya khususkan bagi yang udah berkeluarga, yang belum pun juga harus hati-hati sekali. Itulah pada hakikat Bopo Angkoso menata ibu bumi, menyatunya. Semoga paham di video ini. Insya Allah kita selalu diberi hidayah, selalu diberi kekuatan. Amin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.